Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Oh, barang lama. Kamu bahkan tidak memiliki energi sihir sekarang, jadi kamu layak mengatakan hal seperti itu di depanku? Raja Sanyu sangat tenang, jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mencoba melihat apakah yang disebut metode parasit Anda dapat bekerja pada saya. Semuanya, jangan hentikan dia. Martabat Raja Sanyu tidak tertandingi di negara ini. Dia berbicara dengan sangat tenang dan segera membangkitkan kepatuhan semua orang di sekitarnya. Untuk sementara waktu, tidak ada seorang pun di istana yang berani bertindak sewenang-wenang, dan mata semua orang terfokus pada hal itu. Tao telah menyelesaikan parasit. Bayangan di tubuh. Pihak lain bergegas menuju Raja Sanyu dengan senyum tegas, lelaki tua biasa yang telah menjadi biasa ini. Engah. Sebuah belati seperti duri, menembus dada lelaki tua itu, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Tuan! Tuan! Kaisar wanita dan menteri sekitarnya tidak bisa membantu tetapi bergegas, tetapi saat berikutnya, ketika mereka melihat cahaya keemasan yang sangat terang dari luka Raja Sanyu, semua orang benar-benar tercengang, bahkan Suyang. Tidak bisa tidak berpisah pikiran jiwa dan lihat di sini. Sebuah keajaiban terjadi saat ini, cahaya keemasan sepertinya menarik cahaya suci, mengumpulkan titik cahaya keemasan yang tak berujung di sekitar kehampaan menuju tubuhnya. Dalam sekejap, lukanya telah sembuh. Apa? Bagaimana ini mungkin? Dengan munculnya adegan ini, Kaisar wanita dan Suyang dan pria besar lainnya berkata bahwa mereka tidak dapat memahaminya, ini hampir merupakan kekuatan abadi seperti dewa. Ekspresi Raja Sanyu masih tenang, aku berkata bahwa para Ord itu kuat, tetapi evolusimu sebenarnya adalah metode kultivasi yang melanggar hukum 3 dimensi. Bagaimanapun, kamu akan dilenyapkan oleh dunia ini, dan itu bahkan lebih mustahil untuk pergi ke dunia nyata. Puncaknya, jubah hitam itu tertawa dingin, meskipun saya tidak mengerti trik apa yang Anda mainkan, bahkan jika saya tidak dapat membunuh Anda, dengan kekuatan parasit saya pada orang lain, saya dapat menggunakan hidup saya untuk menggantikan Anda. Kehidupan semua orang di negara api, lihat mana yang lebih hemat biaya. Raja Sanyu tidak berbicara, dia hanya menutup matanya dengan acuh tak acuh, dan cahaya keemasan yang familiar muncul di tubuhnya lagi. Cahaya perambut Siruo mengapung lagi, tetapi perbedaannya adalah kali ini bukan kekuatan di sekitarnya yang terkondensasi ke dalam tubuh Raja Sanyu, tetapi Raja Sanyu sendiri, yang menyampaikan kekuatan ke sekitarnya, dan seluruh Raja Api yang dihitung. Jutaan orang-orang diselimuti oleh cahaya keemasan yang luar biasa ini dalam waktu yang sangat singkat. Kali ini, jubah hitam itu benar-benar panik, karena dia jelas merasa bahwa tubuhnya secara bertahap mulai kehilangan kontak dengan segala sesuatu di sekitarnya, seolah-olah dia akhirnya menjadi spesies aneh di luar sistem kerajaan api. Aktif, itu benar. Cahaya ini tampaknya hanya menolak kekuatan elemen binatang, tetapi dapat mengintegrasikan kekuatan, atribut, dan status orang lain di sekitarnya, dengan cara yang sama seperti Putri Wushuang sebelumnya yang menyerap kekuatan iman. Akhirnya, ketika Raja Sanyu menyelesaikan semua ini, tubuhnya tampak menjadi tua lagi, tetapi sebagai gantinya, itu adalah bahaya tersembunyi terakhir dari seluruh kerajaan api, yang diselesaikan sepenuhnya olehnya sendiri. Kamu tua dan abadi, merusak semua usahaku, aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi beberapa bagian.
Kamu tidak punya kesempatan. Kali ini, permaisuri tidak ragu-ragu lagi. Seluruh orang menyalakan api iblis yang kejam dan bergegas ke bawah, menghalangi bagian depan Raja Zanyu, dan meledakkan orang luar dengan cara ini hanya dengan satu kepalan. Di depan permaisuri, pembangkit tenaga listrik jubah hitam tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan hanya bisa seperti ikan mati, berjuang dengan rendah hati di kaki permaisuri, tetapi yang menunggunya adalah nasib yang dihancurkan. Mati! Gemuruh. Pada saat berikutnya, permaisuri menginjak kepala lawan yang tersembunyi dalam kegelapan, melenyapkan jiwanya, dan secara alami membunuh segalanya. Dan tubuh ini yang kehilangan tubuh induknya, juga karena kehilangan suplemen vitalitas dan tubuh jiwa dalam waktu singkat, mulai membusuk, dan akhirnya berubah menjadi kolam kekosongan, dan benar-benar lenyap dalam kehampaan. Berakhir. Hore! 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 Di aula utama, semua pejabat menundukkan kepala untuk menyembah Raja Zanyu dan permaisuri, berteriak panjang umur. Ini adalah pencapaian dan pujian yang seharusnya mereka terima. Seperti yang dia katakan, krisis di Homura benar-benar hilang dari saat ini. Kalian semua mundur, dan kembali beristirahat dan bersiap. 3 hari kemudian, guruku menghormati pengaturan ulang yang baru dan menjadi raja. Semua orang di bawah Raja Api harus berkumpul bersama. Itu akan menjadi awal era baru di kerajaan Nyala Api. Dan mulai hari ini dan seterusnya, lawan kita bukan lagi kerajaan dewa, tapi laut tak berujung. Pemenuhan. Para menteri tidak ragu-ragu lagi, dan segera mundur dari aula utama. Raja Zanyu, yang tampak sedikit pucat, duduk kembali di atas tahta dengan bantuan kaisar wanita, dan mengambil napas sebentar, sebagai kaisar wanita yang kuat. Akar masuk. Setelah memilah meridian, dia nyaris tidak menstabilkan keadaan. Tuan, apa yang terjadi barusan? Mengapa ada kekuatan seperti itu untuk membantu Anda memperbaiki tubuh Anda setelah Anda terluka parah? Apakah itu benar-benar kekuatan yang dimiliki Tuhan? Raja Zanyu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Saya baru saja terinspirasi oleh anak itu dan mencoba berkomunikasi dengan jiwa orang-orang di sekitar saya. Saya tidak berharap untuk benar-benar memobilisasi sebagian dari kekuatan jiwa, tetapi yang mengejutkan saya adalah sumber kekuatan yang sama, tidak menyebabkan banyak perubahan, tetapi perpaduan berbagai sumber dapat menghasilkan elemen kehidupan tertentu. Ini adalah vitalitas besar yang memperbaiki tubuh saya yang terluka. Seperti yang dikatakan Raja Zanyu, dia tidak lupa untuk mengarahkan pikiran jiwanya ke dalam mata Suyang, dan dia juga berbagi pengalaman berharga yang secara tidak sengaja dia sadari pada dirinya sendiri sebagai pemandu. Dapat dikatakan bahwa kedua orang itu saling memimpin, saling berprestasi, dan saling bersimpati. Faktanya, ketika Raja Zanyu pertama kali memamerkan kekuatannya, Suyang sudah terinspirasi olehnya. Lebih penting lagi, Raja Zanyu dibatasi oleh ranah jiwa itu sendiri. Kekuatan rohnya paling banyak dapat menutupi sebagian besar negara api, dan Suyang keadaan mata surgawi yang dapat menutupi sudut manapun di seluruh benua ini adalah tempatnya yang paling menakutkan. Jika teori Raja Zanyu dapat ditanamkan, berarti Suyang dapat memobilisasi kekuatan semua makhluk di kerajaan api dan kerajaan dewa pada saat yang bersamaan. Dan kekuatan ini niscaya akan menjadi kartu truf pamungkas untuk pertempuran terakhir dengan Black Flood King. Tentu saja, Suyang hanya aliran teoritis sekarang, dan dia belum dapat mencapai ini segera. Bahkan dengan kekuatan mata langit, tingkat kontrolnya saat ini masih asing, dan ini semua adalah hal-hal yang dia lakukan. Perlu diatasi pada malam pertarungan menentukan berikutnya. Untungnya, dengan bantuan San Yuan Gui,
kekayaan mawar hitam terselamatkan, dan Yuan binatang busuk milik pria yang dihancurkan oleh kaisar wanita benar-benar dikosongkan. Seperti bimbingan Raja Zhan Yu, Su yang secara sadar mulai mencoba menggabungkan kekuatan ganda dari elemen sihir dan elemen manusia menjadi satu melalui mata langit. Di bawah kesesuaian kekuatan alam yang inklusif dan inklusif, itu benar-benar melahirkan untuk nafas hidup yang sangat kaya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Su yang sebelumnya. Sebaliknya, elemen binatang adalah satu-satunya alternatif di seluruh sistem terner, karena binatang tidak memiliki lawan mutlak satu sama lain, dan tanpa musuh alami, tidak ada kekuatan absolut yang dapat membatasi perkembangan binatang saja. Selama individu tersebut cukup kuat, proses menelan dapat berlangsung terus-menerus. Ini ditakdirkan untuk keluarga Orc, posisi paling istimewa di sistem terner. Unsur ganda manusia dan iblis bergabung untuk melawan binatang buas, seolah-olah tujuan ini telah ditakdirkan sejak dunia lahir. 3 hari kemudian, Su yang secara resmi meninggalkan bea cukai, mawar hitam tertidur dalam kondisi stabil, dan semua orang di tim Su yang kembali ke kota kerajaan bersama 3 pangeran. Upacara suksesi raja baru berlangsung dengan lancar. Bangsa api merayakan seluruh negeri, dan Su yang setiap orang di tim dianugerahi gelar sesepuh kehormatan oleh 3 pangeran. Guru. Pangeran ketiga dengan hormat memanggil Su yang dengan nama gurunya, yang dianggap telah memberinya penghormatan dan pengakuan terbesar. Kamu sekarang adalah raja kerajaan api. Kamu tidak perlu bersikap sopan kepadaku. Situasi keseluruhan kerajaan api telah diputuskan. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah melakukan pekerjaan yang baik dalam invasi dan perlawanan dari laut yang tak ada habisnya. Tidak perlu terlalu banyak pengaturan di negara ini. Pindahkan tentara ke perbatasan sebanyak mungkin. Pangeran ketiga mengangguk, mengeluarkan panel peta, dan menunjuk ke kota tetangga terpenting di negara Ziflame dan laut tak berujung, Pelabuhan Hanxian. Jika tidak ada kecelakaan, tempat ini adalah tempat kita akan bertarung sampai mati dengan lautan yang tak berujung. Bahkan kerajaan para dewa harus berkumpul di sini, karena jika pelabuhan pertahanan ini hilang, komandan pasukan laut yang tak berujung akan melaju langsung masuk. Mudah menyerang perbatasan dan pertahanan pelabuhan kerajaan api dan kerajaan dewa. Jika kita kehilangan portal berbahaya ini, kita akan selalu pasif. Bagaimanapun, ada aliran pasokan biologis yang stabil di laut yang tak berujung, dan sumber daya tentara yang dapat kami gunakan terbatas. Su Yangning menganggukkan kepalanya, Anda tidak memiliki masalah dengan pengaturan ini, lepaskan dan lakukan. Tim saya akan mendukung Anda sepenuhnya. Selanjutnya, saya akan pergi selama beberapa hari untuk menemukan Wu Shuang dan menyelesaikan masalah internal kerajaan Tuhan. Diperkirakan akan setengahnya. Beberapa bulan kemudian, ketika Perang Persatuan Daratan kita dimulai, masa depan daratan adalah semua dalam duel ini. Long Kun menepuk dadanya, jangan khawatir, bos. Kami di sini, kamu dapat melakukan apa yang harus kamu lakukan, dan serahkan sisanya kepada kami. Asue, kamu ikut aku ke kerajaan Tuhan, dan yang lainnya tetap tinggal. Sekarang lawan yang harus kita hadapi terlalu kuat. Hanya dengan kekuatan batas Yuan yang bisa berguna. Sebaliknya, kamu tetap di sini. Di sebaliknya, itu bisa memainkan peran yang lebih besar. Ini bukan hari pertama semua orang mengikuti Su Yang. Setiap keputusan yang dibuatnya terbukti paling benar. Oleh karena itu, bagi semua orang, tetap adalah pilihan terbaik. Meskipun sebagian besar tim ini berakar di kerajaan dewa, bahkan jika mereka kembali sekarang, mereka tidak akan membantu keluarga mereka sendiri. Setelah perang kontinental dikalahkan, sarannya tidak akan ada habisnya.
Sebagai perpisahan untuk tim dan ketiga pangeran, Suyang dan Permaisuri naik ke langit dan langsung pergi ke kerajaan dewa. Sekarang Permaisuri kembali ke puncaknya, dia memiliki warisan batas elemen sihir, dan kecepatannya dalam tendangan voli bahkan tidak lebih lambat dari Suyang, yang masih berbeda dari atributnya di dunia nyata. Kubilang, bagaimana kamu bisa membangkitkan ingatanmu? Tanpa kamu, aku khawatir aku akan tersesat di dunia fantasi ini selamanya. Suyang terkekeh, apa kau lupa bahwa dunia jiwaku berbeda? Di dalam warisan kekuatan Shura, ada jejak pikiran jiwa Shura yang tersisa. Karena Shura dianggap sebagai kategori dewa, jadi pikiran jiwanya tidak terlindungi. Di dekat menara tak berujung, tersimpan dalam pikiranku, setelah aku bangun, dia memberitahuku tentang situasiku, sehingga aku siap sebelumnya. Kaisar wanita tersenyum pahit, itu dia, ada sesuatu, aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu. Maksudmu? Wushuang. Permaisuri terkejut, bagaimana Anda tahu? Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Wushuang telah membawa kepercayaan makhluk hidup dari seluruh kerajaan Tuhan selama bertahun-tahun, tetapi kekuatannya jauh dari batas elemen manusia? Ini tampaknya agak tidak masuk akal. Permaisuri mengangguk, karena Anda mengerti, saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Ini adalah pandangan saya yang murni objektif, tidak memusuhi dia, meskipun saya tidak menyukainya. Saya mengerti, Anda khawatir dia memiliki pikiran lain yang akan menyakiti saya. Sebenarnya, saya menemukan ini dari awal, tetapi dalam proses bergaul, saya tahu bahwa Wushuang memperlakukan saya dengan tulus, sama seperti Anda, kalian berdua. Mereka adalah semua orang yang tidak akan pernah bisa saya serahkan, dan mereka juga bagian dari hidup dan jiwa saya. Permaisuri terdiam beberapa saat dan berkata, kalau begitu, apakah kamu sudah memikirkan bagaimana cara membawanya keluar dari sini? Sejujurnya, aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Belum lagi menara tak berujung ini, Xiao Daojun yang harus kita hadapi bahkan lebih menakutkan, meskipun itu hanya produk dari dunia fantasi, aku ingin membawa itu ke dunia lain. Ini juga sangat sulit. Ini awalnya adalah tindakan melawan langit. Lebih penting lagi, Wushuang tidak memiliki tubuh fisik di benua kita yang sebenarnya. Apakah sistem kekuatan dunia ini dapat membawa dan beradaptasi dengan hukum ruang kita masih berbeda? Kaisar wanita memandang Suyang dengan sangat serius. Saya mengerti bahwa tidak peduli apakah Anda berhasil atau tidak. Tidak peduli berapa banyak Anda membayar, Anda pasti tidak akan meninggalkannya. Ya, ada Xiao Hua, satu-satunya kerabatku di dunia fantasi, dia sendirian setelah kita pergi, dan dia dan aku tidak bisa menyerah. Tenang, selama itu yang ingin kamu lakukan, berapapun biayanya, aku akan membantumu mencapainya. Keduanya saling memandang dengan penuh kasih sayang, dan sepertinya adegan intim sebelumnya sekali lagi dipentaskan di dunia fantasi. Setelah hanya setengah hari, mereka berdua terbang dari Raja Api yang jauh ke kota Raja Dewa. Pada saat yang sama, Suyang membuka resonansi jiwa antara Sky Ailing dan Wushuang, tetapi secara tak terduga menemukan bahwa Suyang telah gagal kali ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Resonansi jiwa Wushuang tidak masuk akal? Tidak ada alasan. Suyang secara naluriah tegang, situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya hanya ada dua kemungkinan untuk situasi ini, apakah Wushuang sendiri menolak tautan resonansi jiwa seperti itu, atau karena gadis ini telah mengalami masalah serius, atau bahkan jatuh. Jangan khawatir, bagaimanapun juga itu adalah totem kepercayaan Human Yuan. Bahkan jika putra raja banjir hitam kuat, sulit untuk membunuh Wushuang di kota dewa. Semuanya sedikit aneh. Saat mereka melangkah ke kota para dewa, Suyang dan Permaisuri akhirnya menyadari bahwa yang disebut ada sesuatu yang salah,
dan apa masalahnya? Seluruh kota menjadi keheningan yang mencekik. Begitu jauh ke dalam pusat kota, kesunyian menjadi lebih khusyuk, tidak ada seorang pun yang terlihat di seluruh jalan, dan bahkan langit biru tua seperti warna malam yang abadi. Bisakah Anda merasakan fluktuasi napas kehidupan di sekitar Anda? Kaisar wanita bertanya pada Su Yang dengan sedikit gentar. Kegelisahan ini tidak tergantung pada seberapa kuat seseorang. Seseorang yang tidak teguh dalam pikirannya, bahkan dengan kekuatan terkuat di dunia, hampir tidak dapat menahan naluri manusia yang menahan seperti ini. Waktu yang lama. Siksaan. Dikatakan bahwa setelah menutup seseorang dalam keheningan mutlak untuk jangka waktu tertentu, orang ini pasti akan menjadi gila pada saat ini. Permaisuri dan Su Yang merasa seperti ini. Tentu saja, Su Yang masih sadar, karena dia tahu bahwa dia akan menjadi orang terakhir, dan Wu Shuang masih menunggunya untuk menemukannya. Mungkinkah putra tertua Raja Banjir Hitam, yang menguasai seluruh kota dewa, memiliki kemampuan untuk memusnahkan vitalitas? Ini hampir mustahil untuk dicapai. Su Yang menggelengkan kepalanya, jika aku benar, bakat ini bukanlah pemusnahan, tapi tidur nyenyak. Kekuatan besar para dewa yang dihasilkan oleh Ren Yuaning telah jatuh ke dalam tidur nyenyak alih-alih benar-benar menghilang, jika tidak sistem dunia akan tersesat. Itu runtuh. Tetapi kami belum dapat menemukan cara untuk membangkitkan kekuatan asal manusia. Sampai masalah ini diselesaikan, hampir tidak mungkin bagi kami untuk menemukan Wu Shuang, karena roh manusia sedang tidur, kami tidak dapat menangkap nafasnya sama sekali, dan kami tidak dapat membangun resonansi jiwa dengannya. Inilah alasan mendasar mengapa kita kehilangan kontak dengannya. Su Yang menangkap inti masalahnya, tetapi meskipun demikian, dia tidak dapat segera menemukan solusi untuk masalah tersebut. Sebelum mereka menyadarinya, keduanya telah menembus jalan panjang satu demi satu, dan datang ke istana di depan patung malaikat emas yang dulunya sangat cemerlang dan bersinar. Malaikat wanita cantik begitu sempurna, wajahnya sangat tak tertandingi, dan nafas suci di antara alisnya bercampur dengan aura mulia yang tiada tara, bahkan jika dia berdiri di depannya, itu bisa membuat orang merasa rileks dan bahagia. Begitu. Panggil dia. Su Yang tiba-tiba menyadari bahwa dia menoleh sedikit bersemangat untuk melihat permaisuri di sekitarnya. Menelepon? Bagaimana cara menelepon? Apa kau lupa bahwa di dunia nyata, warisan paling sempurna dari kekuatan Syura adalah kekuatan tertinggi yang telah lama dihasilkan setelah bergabung dengan hati para malaikat. Itu adalah pencapaian tingkat dewa di benua master yang sebenarnya benar-benar sempurna. Mahakarya. Kaisar wanita tiba-tiba berkata, maksudmu, kekuatan iblisku, yang tumbuh satu sama lain, dapatkah dirinya menjadi media terbaik untuk membangkitkan kekuatan malaikat? Ya. Pelepasan tak terbatas dari elemen sihir di ibu kota para dewa pada awalnya merupakan semacam penghujatan, tetapi sekarang, selama totem malaikat dapat dibangunkan, saya percaya bahwa Wu Shuang akan pulih dengan sendirinya dan merasa berhubungan dengan kami. Pada saat itu, semuanya akan terpecahkan. Su Yang adalah metode yang mirip dengan melawan racun dengan racun. Tidak ada pilihan lain saat ini. Selama tujuannya bisa tercapai, bahkan dengan racun, Su Yang hanya bisa mencobanya. Nah, jika ada yang tidak beres, Anda segera menyebutkan sesuatu, dan saya akan segera berhenti. Tidak masalah. Dengan gelombang dorongan dari Su Yang ini, permaisuri tidak perlu khawatir lagi, hanya berdiri di kaki patung malaikat, secara tidak bermoral mulai melepaskan aura energi iblisnya yang tak tertandingi. Pada awalnya, itu hanya ruang lingkup domain, tapi saat gadis ini terus melepaskan elemen sihir hingga batasnya,
gelombang aura hitam yang mengamuk di sekitar masih mengamuk dengan liar sampai menutupi seluruh ibu kota Raja Dewa. Gemuruh. Suara nafas yang meledak terdengar. Su yang mengertakkan gigi, tetapi masih tidak berbicara untuk menghentikan permaisuri membiarkannya berhenti. Kekuatan ini masih mengamuk dan mengamuk. Akhirnya, garis besar patung malaikat di depanku retak tanpa peringatan. Patung batu abu-abu memecahkan garis halus yang tak terhitung jumlahnya, sampai kaisar wanita melepaskan elemen sihir terakhir, memiliki satu-satunya energi batas yang hanya dilarang dari kekuatan hukum. Fluktuasi akhirnya menghancurkan totem malaikat ini dengan sempurna. Sesaat kemudian, di dalam patung malaikat, batu besar dengan kulit luarnya yang membusuk bersinar dengan cahaya keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sekejap, dengan patung ini sebagai pusatnya, cahaya keemasan yang mengamuk dengan cepat menyelimuti seluruh Raja Dewa. Dan permaisuri, karena dia terus-menerus mengatur napas, menjadi pesta yang dihilangkan oleh sinar cahaya keemasan ini. Sampai permaisuri benar-benar berhenti melepaskan elemen sihir, seluruh dunia benar-benar diolesi oleh totem malaikat emas ini. Pada saat inilah Su yang merasakan fluktuasi napas Wu Shuang. Di mana Anda? Kami di sini untuk menyelamatkan Anda. Ayang. Aku, di mana aku? Sepertinya aku tidur nyenyak, tapi aku tidak terluka, dan aku tidak tahu di mana aku dikurung. Su yang menghela nafas lega, jangan khawatir, aku akan menemukan tempatmu dan menyelamatkanmu, setidaknya kamu masih aman. Saat cahaya malaikat emas membanjiri ekstrim, sebuah bintang berubah menjadi udara tipis di tengah langit biru tua, berevolusi menjadi individu humanoid dalam waktu yang sangat singkat, jatuh dari langit dan perlahan jatuh di depan Su Yang. Namaku Jie. Tuan Kerajaan Tuhan saat ini juga merupakan putra Raja Banjir Hitam. Aku akhirnya menunggumu. Su Yang mendengus dingin. Apakah kamu sudah ingin menghadapi kematian sendirian? Jie menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, kematian tidak mengerikan, tapi hal yang mengerikan adalah hidup kesepian, seperti aku, dan seperti malam tanpa akhir ini. Su yang mendengar jejak kesedihan dan sentimen dari suara ini tanpa alasan, dan tidak bisa tidak melirik pria ini dalam-dalam. Dari aura yang berfluktuasi setelah cahaya malaikat dihidupkan kembali, Su yang merasa hampir tidak ada korban jiwa di antara orang-orang di kota Tuhan, dan pria di depannya yang disebut malam senyap bukanlah orang yang serakah sama sekali. Kamu tidak punya niat untuk membunuh negara ini. Kamu tidak bisa berpikir bahwa putra tertua Raja Naga Hitam sebenarnya adalah hal yang aneh. Kalau begitu katakan padaku, jika kamu tidak menyukainya, mengapa kamu datang ke kerajaan Tuhan untuk menciptakan semua kekacauan ini? Jie mendesah pelan, perintah ayah, tidak ada yang bisa tidak taat, dan bakat ketidakpedulian yang saya miliki juga memuaskan kebutuhan ayah saya, jadi saya harus datang. Jika Anda memilih untuk menyerah, Anda pasti akan menjadi pria yang menjanjikan. Jie menunjukkan senyum masam, dalam klan Jiao kami, menyerah sama dengan menentang perintah dan melepaskan hak untuk hidup. Saya hanya tahu bahwa jika tidak ada bakat seperti saya, ayah tidak akan pernah melihat saya dan menggantikan saya. Mereka yang datang ke sini akan menyebabkan lebih banyak pembunuhan.